Mereka berjalan menuju rumah Fred, yang ternyata Fred yang tadi terlihat malas-malasan, bisa dibilang tidak diketahui asal-usulnya. Ternyata dia adalah orang yang sangat kaya raya, guys. Mereka semua yang terkejut setelah melihat rumah Fred. Fred, where are you going? Oh, welcome to mi casa. That's French for front door. Mood, Freddy. Welcome home, Master Frederick. Come on in, guys. We'll be safe in here. Give me some. Gogo mengatakan kalau dia mengira kalau Fred This is tinggal di your bawah house? kolong I jembatan. thought you lived under a bridge. Well, You gotta be kidding me. Singkat cerita, mereka mencari tahu siapakah Toby sebenarnya. Lalu Fred dengan insting dan juga analisisnya mengatakan kalau Toby adalah Cray karena dulu dia pernah ingin membeli mikrobot milik Hero, tapi Hero menolaknya, dan dia juga pernah ingin mengambil mikrobot milik Hero. The Annihilator? behind the mask who attacked us is none other than voila, Alistair Cray. Hero mengatakan tidak mungkin, tapi dia akan mencari tahunya. You scanned him? I am programmed to assess everyone's You health. scanned to find him! You'd have to scan everyone in San Francisco? In the whole city at the same time. I just have to upgrade Baymax's sensor. Setelah memutuskan semuanya, Hero memutuskan akan menjadikan teman-temannya sebagai To tim. upgrade all of you. Upgrade who now? Hiro, we want to help, but we're just us. You can be way more. Feel it? You guys, do you feel this? Our origin story begins. We're gonna be superheroes! Hero pun membuatkan kostum untuk mereka dan juga memperbarui sistem yang ada di Baymax. Hero membuat kostum sesuai keahlian yang mereka inginkan dan menjadikan asisten Fred sebagai uji coba target mereka. Check this out. Baymax 2.0. Whoa! That's just one of his new upgrades. Baymax wings. No way. Setelah semua siap, Baymax memindai seluruh kota dan menemukan Toby di sebuah pulau terpencil. Functionality improved. 1000% increase in. I have found a match. Mereka pun menuju ke pulau tersebut. Killer view. Yeah, but Our first landing together as a team. Setelah sampai di sana, mereka dikagetkan oleh sesuatu yang bergerak di belakang mereka. Lalu mereka langsung menyerangnya secara bersamaan. Dan ternyata itu hanya seekor burung, guys. Dan juga tidak ada satupun serangan yang mengenai burung tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. It is green. It's probably an emerald. Fred, I will laser hand you in the face. Dan menemukan sebuah ruangan bekas proyek terbengkalai. Setelah dilihat, ternyata proyek tersebut adalah milik Cray yang membuat alat teleportasi. May I? Whoa, magic hat. Tapi karena sebuah kesalahan sistem, alat teleportasi tersebut rusak. Dan seorang perempuan yang menjalani uji coba tersebut tidak kembali dan menghilang.
Di tengah melihat rekaman tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh Toby. Untunglah mereka berhasil selamat dan langsung menyerang Toby. Go for the transmitter. Behind his mask. When? It's Fred time. Gravity crush! Falling hard! Get the mask. Right behind you. For real, what is the plan? Hey! Oh, You got that too? Back into the fire! Hiro pun berhasil mendapatkan topeng milik Toby. Setelah topeng yang terbuka, dan ternyata yang menjadi Toby bukanlah Cray, akan tetapi adalah Callahan. Hiro mengatakan kalau Callahan harusnya dia sudah mati, dan dia menjawab kalau dia selamat karena mikrobot milik Hiro. Lalu Hiro bertanya soal Tadashi yang berusaha untuk menyelamatkan dia, dan harus mati karena dia. Callahan mengatakan kalau itu semua adalah kesalahan Tadashi sendiri, bukan kesalahan dirinya. Mendengar hal itu, Hiro pun langsung emosi dan mengaktifkan Baymax ke mode penghancur dan membuang chip kesehatan Baymax sehingga Baymax tidak bisa dikendalikan lagi. Do it, Baymax! Destroy him! Baymax pun langsung berubah menjadi ganas dan menyerang Callahan. Teman-teman Hiro yang melihat itu langsung berusaha untuk menghentikan Baymax karena tujuan mereka adalah menangkap Callahan, bukan membunuhnya. Callahan pun berhasil mengambil topengnya kembali dan kabur dari sana. Hiro yang sangat kecewa karena dihalangi oleh teman-temannya langsung membawa Baymax pergi dan meninggalkan temannya di sana. Fly! Hiro membawa Baymax ke workshopnya dan memperbaiki alat pemindainya agar Baymax bisa mendeteksi keberadaan Callahan lagi. Setelah Hiro selesai, Hiro mencoba mengaktifkan kembali mode penghancur Baymax. Akan tetapi, Baymax mengunci port aksesnya yang sehingga Hiro tidak bisa mengubahnya ke mode penghancur lagi. Karena Baymax tidak mau protokol kesehatannya dilanggar lagi dan mengatakan kalau Tadashi memprogramnya untuk membantu bukan untuk menghancurkan. Hiro mengatakan kalau Tadashi sudah tiada. Lalu Baymax mengatakan Tadashi di sini. Lalu memutar video rekaman Tadashi ketika dia membuat Baymax. The 7th test. And this is the 84th test. Personal healthcare companion. It works! Knew it! I knew it! You work! I can't believe it! I can't... Okay, sees you. Hiro yang melihat video tersebut merasa kalau luka yang dia rasakan sudah mulai terobati. Dan dia merasa menyesal atas perbuatannya. Tak lama kemudian, teman Hiro datang dengan helikopter keluarga milik Fred. Hiro pun meminta maaf kepada mereka. Mereka pun memahaminya dan memberikan Hiro sebuah rekaman yang mereka dapatkan di pulau tersebut. Setelah dilihat, ternyata yang terjebak di alat teleportasi tersebut adalah anak dari Callahan. Dan Callahan ingin balas dendam kepada Cray. Mereka yang menyadari niat Callahan adalah untuk menghancurkan Cray. Mereka pun langsung mengejar Callahan. Di sisi lain, Cray yang sedang mempresentasikan kampus barunya diserang oleh Callahan. Dan mengatakan kalau putrinya yang menghilang gara-gara Cray. Dan Cray harus merasakan apa yang dia rasakan dengan merenggut semua milik Cray. You're going to watch everything you built disappear. Lalu Hiro datang dan mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Callahan tidak akan merubah apapun.
Callahan yang tidak peduli dengan perkataan Hiro langsung menyerangnya. Go for the mask! Teman Hiro yang melihat hal itu berusaha membantu Hiro dengan mengambil topeng milik Callahan. Akan tetapi, mereka semua berhasil ditangkap oleh Callahan. Getting a little tight! Di tengah keputusasaan dari mereka semua, Hiro mengatakan kalau mereka harus menggunakan otak jenius mereka untuk mencari jalan keluar mereka sendiri. Gunakanlah keahlian mereka. Mereka pun akhirnya menggunakan keahlian milik mereka masing-masing dan berhasil meloloskan diri. Can't go any further. Wait a second. It's that's it. Hiro pun menyuruh mereka untuk menghancurkan mikrobotnya agar terhisap ke dalam portal, sehingga kalian tidak bisa lagi menggunakannya. Mereka pun bekerja sama sebagai tim dan menghancurkan mikrobotnya. Fine, Finn. Now my sides are on fire! Sehingga kalian kehabisan mikrobot dan Hiro berhasil mengambil topeng milik kalian. Bots. Akan tetapi, portalnya terjatuh dan masih terbuka dan masih menghisap semuanya. Kalian mengatakan kalau portal itu tidak bisa dihentikan, tapi dia akan berhenti sendiri. Jadi mereka harus menjauh dari sana. Ketika ingin pergi, Baymax mendeteksi kalau ada tanda kehidupan di dalam portal tersebut, yang berarti kalau putri Callahan masih hidup dan dia harus menyelamatkannya. Tapi Gray mengatakan kalau portalnya tidak stabil, sehingga jika Hiro masuk ke dalam, akan kecil kemungkinan untuk bisa kembali dan selamat dari dalam portal tersebut. Akan tetapi Hiro tetap memilih masuk untuk menyelamatkan putri dari Callahan. I have located the patient. Setelah menemukan putri Callahan yang bernama Abigail, mereka pun bergegas kembali. Tapi di tengah perjalanan pulang, mereka terbentur oleh batu. Baymax yang berusaha melindungi mereka terkena benturan batu tersebut dan membuat kostumnya menjadi rusak. Sehingga tenaga pendorongnya juga menjadi rusak. Baymax mempunyai ide untuk menggunakan pendorong tangannya untuk menyelamatkan Hiro dan Abigail. Tapi Baymax harus tinggal di sana. Dengan berat hati, Hiro pun menuruti perkataan Baymax dan berpisah dengannya, dan memberikan pelukan terakhir sebelum pergi kepada Baymax. Another way, I'm not gonna leave you here. I'll think of something. There is no time. I can't lose you two. Hero, I will always be with you. Singkat cerita, Hiro pun berhasil selamat dan portalnya langsung meledak. Abigail pun langsung dimasukkan ke dalam ambulans dan dirawat. Scene pindah keesokan harinya, di mana Baymax dan yang lainnya Hiro dan yang lainnya pergi berangkat kuliah bersama. Sesampainya di kampus, Hiro membuka potongan tangan yang tersisa dari Baymax dan melihat ada chip di dalam genggaman tangan Baymax. Dengan chip tersebut,
Hiro pun membuat kembali Baymax dan berhasil menciptakannya. Film pun tamat. Saya sarankan untuk menonton filmnya secara full agar bisa lebih menikmatinya. Terima kasih. Subscribe.